Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan dan implikasi dalam dunia pendidikan. Perkembangan individu merupakan proses yang kompleks dan berlangsung sepanjang hidup. Dalam dunia pendidikan, memahami prinsip-prinsip perkembangan yang sangat penting untuk membantu pendidik dalam merancang strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Prinsip-prinsip perkembangan. Perkembangan bersifat holistik. Perkembangan individu mencakup aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral yang saling berkaitan. Implikasi dalam pendidikan. Pendidikan harus memperhatikan seluruh aspek perkembangan peserta didik, bukan hanya aspek akademik. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran harus melibatkan berbagai metode yang mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, dan moral. Lingkungan adalah harus mendukung kesejahteraan mental dan sosial peserta didik. Kemudian yang kedua adalah perkembangan berlangsung secara bertahap dan berurutan. Perkembangan individu mengikuti pola tertentu yang menjadi secara berurutan. Implikasi dalam pendidikan. Kurikulum harus dirancang secara berjenjang dari konsep sederhana ke konsep yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua adalah pendidikan harus memahami tahap perkembangan peserta didik agar memberikan materi yang terlalu sulit dan terlalu mudah. Evaluasi pembelajaran harus memperhitungkan tahap perkembangan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor bawaan atau genetik dan lingkungan, pendidikan, keluarga, dan budaya berperan dalam perkembangan seorang anak. Dengan potensi intelektual tinggi yang membutuhkan lingkungan yang mendukung besar dapat berkembang secara optimal. Implikasi dalam pendidikan. Pendidikan harus mempertimbangkan perbedaan individu dalam kecerdasan, bakat, dan gaya belajar. Kemudian yang kedua adalah lingkungan belajar yang kondusif, sangat penting dalam mendukung perkembangan kognitif dan emosional seperti didik. Kemudian yang ketiga adalah guru dan orang tua harus bekerja sama dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan anak berkembang secara optimal. Kemudian yang keempat adalah perkembangan bersifat individual. Setiap individu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda. Ada anak yang cepat dalam memahami konsep matematika, tetapi lambat dalam keterampilan sosial dan sebaliknya. Kemudian implikasi dalam pendidikan. Pembelajaran bersifat diferensiasi, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Strategi pembelajaran harus fleksibel dan tidak hanya terpaku pada suatu metode. Kemudian sistem evaluasi harus adil dan tidak hanya mengandalkan suatu jenis tes standar. Kemudian yang kelima adalah perkembangan dipengaruhi oleh interaksi sosial. Teori perkembangan sosial Vygotsky menekankan bahwa interaksi dengan orang lain termasuk teman sebaya dan guru sangat penting dalam perkembangan kognitif dan sosial. Implikasi dalam pendidikan. Pendidikan harus mendorong kerjasama dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran berbasis diskusi, kolaborasi, dan problem solving harus diterapkan. Kemudian yang keenam adalah perkembangan tidak terbatas pada masa anak-anak. Perkembangan berlangsung sepanjang hayat, bukan hanya pada masa anak atau remaja. Pendidikan seumur hidup menjadi penting dalam era modern ini. Implikasi dalam pendidikan. Pendidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Pembelajaran tidak hanya menekankan hafalan tetapi juga keterampilan berpikir kritis, problem solving. Pendidikan harus relevan dengan perubahan sosial, teknologi, dan tuntutan zaman. Kemudian, implikasi prinsip-prinsip perkembangan dalam dunia pendidikan. Berdasarkan prinsip perkembangan di atas, berikut beberapa implikasi yang diterapkan dalam pendidikan. Yang pertama adalah penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran. Kurikulum harus fleksibel dan berjenjang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Kemudian metode pembelajaran harus beragam, termasuk pendekatan berbasis proyek, diskusi, eksperimen, dan permainan edukatif. Guru harus mampu mengidentifikasi kebutuhan individu, menyesuaikan strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah penggunaan pendekatan berbasis perkembangan. Model pembelajaran harus mempertimbangkan teori perkembangan seperti teori Piaget perkembangan kognitif, Vygotsky perkembangan sosial, dan Erikson perkembangan
psikososial. Pembelajaran harus melibatkan aktivitas yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah sebagai fasilitator, guru tidak hanya sebagai pemberi materi tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka. Kemudian guru harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif dan mendukung eksplorasi serta kreativitas. Kemudian yang keempat adalah mendorong pembelajaran kolaboratif dan interaktif. Pembelajaran berbasis kelompok dan proyek harus diterapkan untuk meningkatkan interaksi sosial dan keterampilan kerjasama. Sekolah harus menyediakan ruang untuk diskusi, debat, dan simulasi, memungkinkan peserta didik mengembangkan keterampilan sosialnya. Kemudian yang kelima adalah evaluasi adil dan komprehensif. Evaluasi ini tidak hanya berdasarkan tes tertulis tetapi juga observasi, portofolio, dan proyek. Penilaian harus memperhatikan perkembangan individual, bukan hanya perbandingan dengan peserta didik lain. Guru harus memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu peserta didik berkembang. Kemudian yang keenam adalah pendidikan berbasis kesejahteraan mental dan emosional. Sekolah harus menyediakan layanan konseling dan bimbingan bagi peserta didik. Dan guru harus peka terhadap kondisi emosional peserta didik dan memberikan dukungan yang mereka perlukan.